Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigan Bagawat, NIM D02181113 dari kelas 5C, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan olahraga, mata kuliah Psikologi Olahraga. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita akan mengulas mengenai olahraga. Olahraga sendiri terdiri dari dua kata, yaitu olah dan raga. Olah sendiri memiliki arti proses dan raga adalah badan ataupun tubuh. Dapat diartikan lain adalah kegiatan menggerakkan seluruh atau sebagian badan demi tujuan kesehatan ataupun hiburan. Dapat diartikan lain adalah suatu aktivitas menggerakkan tenaga fisik ataupun pikiran untuk melatih tubuh secara rohani ataupun jasmani. Baik, manfaat dari olahraga ini ada 7. Yang pertama adalah menjauhkan beragam penyakit. Dari olahraga ini membuat metabolisme tubuh, peredaran darah kita semakin lancar, sehingga kemampuan tubuh kita untuk menangkal dari penyakit-penyakit yang datang akan semakin lebih bagus. Yang kedua adalah tubuh lebih tegap. Olahraga yang dilakukan secara rutin berefek untuk fleksibilitas semakin lebih baik. Fleksibilitas ini mengakibatkan otot-otot kita semakin maksimal untuk berkembang dan membentuk postur-postur tubuh yang lebih tegap. Catlin telah menjelaskan bahwa anak yang memperoleh olahraga dari kecil memiliki postur tubuh yang lebih baik dan lebih tegap. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan ideal. Olahraga yang kita lakukan pasti mengakibatkan kalori kita terbakar secara maksimal, dan nutrisi-nutrisi tubuh kita yang harus dipenuhi itu bakalan lebih tepat masuk ke tubuh kita, sehingga tubuh kita berkembang secara ideal. Tinggi badan, berat badan pasti lebih tepat dan lebih ideal lagi. Yang keempat, meningkatkan daya pikir. Olahraga yang dilakukan secara rutin mengakibatkan besarnya respirasi kardiovaskular, dan respirasi tersebut pasti mengandung lebih banyak oksigen, di mana darah membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Dan ketika darah disuplai ke otak, dan otak pasti akan bereaksi lebih cerdas, lebih pintar. Yang kelima, mencegah risiko cedera. Olahraga yang dilakukan secara rutin mengakibatkan otot-otot kita, tubuh-tubuh kita, serangkaian badan kita semakin lebih kuat, sehingga ketika kita melakukan aktivitas lebih yang overload, pasti kita akan menganggap aktivitas itu lebih ringan dan tidak rentan terhadap cedera. Yang keenam adalah meningkatkan nafsu makan. Memang olahraga ini merupakan aktivitas fisik, aktivitas yang membutuhkan lebih banyak energi, sehingga ketika kita rutinitas untuk berolahraga pasti berefek kepada nafsu makan kita yang lebih banyak. Yang ketujuh adalah menjaga kesehatan tulang dan sendi. Ya, kita tahu olahraga merupakan aktivitas fisik yang mungkin bisa dikatakan berat ataupun ringan, tergantung olahraga yang dilakukan, sehingga tulang kita, persendian kita akan merespon lebih baik, dan olahraga ini pasti akan bergerak lebih besar amplitudonya untuk persendian. Itulah manfaat dari olahraga tersebut. Kemudian ada macam-macam dan tujuan dari olahraga ini. Ada 4. Yang pertama adalah olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan ini bertujuan untuk mengedukasi, memberi pengetahuan kepada pelaku olahraga, di mana pelaku olahraga bisa mengetahui, bisa memahami olahraga yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Yang kedua adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini bertujuan untuk memberikan kesenangan, memberikan hiburan,
untuk menghilangkan rasa jenuh yang ada di pikirannya, atau aktivitas lainnya seperti bekerja, rutinitas harian yang bikin jenuh, dan orang itu pasti membutuhkan olahraga rekreasi ini. Yang ketiga adalah olahraga prestasi. Namanya juga prestasi, pasti membutuhkan suatu taraf yang tinggi, di mana olahraga prestasi ini dituntut bagi atlet-atlet yang dibina dari kecil atau atlet-atlet tingkat nasional untuk memperoleh prestasi tertinggi, prestasi yang paling diimpikannya, yang ditargetkannya, dan itu sesuai dengan jenjang umurnya, jenjang usianya. Yang keempat adalah olahraga rehabilitasi. Olahraga rehabilitasi ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang telah lama sakit ataupun telah mengalami cedera, dan orang tersebut harus meningkatkan kondisi fisiknya secara bertahap ataupun untuk mencapai kondisi primanya sebelum terkena sakit ataupun cedera, dan dianjurkan untuk olahraga rehabilitasi ini. Itulah macam-macam dan tujuan dari olahraga. Baiklah, kita akan membahas mengenai olahraga di Indonesia. Olahraga di Indonesia ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 5 Februari 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Peraturan pemerintah ini memiliki 4 pokok inti pembahasan. Yang pertama adalah penyelenggaraan olahraga secara keseluruhan, di mana olahraga yang ada di masyarakat ini telah terstruktur dari bawah sampai atas, dari level terendah sampai tertinggi, di mana tujuan akhirnya untuk pembangunan nasional. Yang kedua adalah dukungan pemerintah ataupun daerah. Pemerintah ataupun daerah ini telah mendukung dari pembinaan usia dini sampai level nasional untuk prestasi dunia, bukan semata-mata hanya untuk bisnis ataupun komersial saja. Yang ketiga adanya KONI atau Dewan Pengawas Olahraga. Organisasi ini menaungi seluruh olahraga di Indonesia mengenai penyelenggaraannya, adanya kejuaraan, dan sebagainya. Yang keempat adalah masyarakat luas, di mana masyarakat luas ini menjadi pokok inti pendukung olahraga di Indonesia. Baik perkembangannya cepat atau lambat, berkembang atau tidak, adalah masyarakatnya, manusianya yang berolahraga. Jadi masyarakat luas menjadi pendukung, pengembang, ataupun yang lainnya untuk olahraga yang baru ataupun yang lama. Itulah olahraga di Indonesia. Ya, tentu saja ada. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, pendidikan merupakan salah satu macam dan tujuan olahraga. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan itu sendiri. Pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education. Education berasal dari kata eductum yang terdiri dari e dan duko. E yang memiliki arti perkembangan dari dalam keluar, dan duko yang memiliki arti sedang berkembang. Jadi secara etimologi, pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sehingga jika kita tarik kesimpulan mengenai pengertian dari pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik untuk memiliki pemahaman menjadi manusia yang kritis dalam berpikir. Tujuan pendidikan di Indonesia tercurahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mengenai jenis pendidikan ada 3. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ini dapat diperoleh di sekolah-sekolah yang terstruktur dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan di pendidikan formal ini terdapat juga mata pelajaran atau bobot olahraga yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkatannya tersebut. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini dapat diperoleh lewat kursus dan privat-privat ataupun les. Juga bisa di usia dini lewat PAUD. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini dapat diperoleh di lingkungan keluarga,
di mana lingkungan keluarga ini menjadi faktor utama pembentukan kultur karakter dari seseorang tersebut. Itulah pendidikan yang dapat saya jelaskan sedikitnya. Salah satu implementasi dari olahraga pendidikan adalah penjas atau pendidikan jasmani. Penjas ini merupakan mata pelajaran di sekolah sebagai pendorong perkembangan keterampilan motorik, fisik, pengetahuan, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentuk karakter sebagai penunjang sistem pendidikan nasional. Ada 4 tujuan penjas ini. Yang pertama adalah perkembangan fisik, yang kedua perkembangan gerak, yaitu efektif, efisien, halus, indah, dan luwes. Yang ketiga perkembangan mental, yang keempat perkembangan sosial. Adapun ruang lingkup pendidikan jasmani ini adalah 1. Permainan dan olahraga, 2. Aktivitas pengembangan, yang ketiga aktivitas senam, yang keempat aktivitas ritmik, yang kelima aktivitas air, yang keenam pendidikan di luar kelas, dan yang ketujuh kesehatan. Perlu diingat, penjas sama pentingnya dengan pelajaran yang lain, karena penjas ini untuk mendukung perkembangan mental siswa. Dari ulasan yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan, olahraga dalam pendidikan, ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Selain itu, olahraga pendidikan menjadi sarana pengembangan aspek fisik, gerak, mental, sosial peserta didik. Olahraga dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, melainkan saling berkaitan dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai olahraga dan pendidikan. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih.